Berani senggol Timnas Indonesia. Anggota DPR RI kritik keras naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Anita Djacobaga langsung ditegur partai sendiri karena tak dukung presiden. Shin Tae-yong langsung angkat bicara. Shin Tae-yong buka suara tidak panggil Asnawi Mangkualam dan 4 pemain lainnya ke Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Yong Ki-hun beri pesan mengejutkan. Striker Timnas Indonesia jangan manja. Harus cetak gol di situasi apapun. Mantap betul. Shin Tae-yong luncurkan yayasan demi majukan sepak bola muda Indonesia. Raffi Ahmad turut jadi penasihat. Berani senggol Timnas Indonesia. Anggota DPR RI kritik keras naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Anita Djacobaga langsung ditegur partai sendiri karena tak dukung presiden. Anggota Komisi X DPR RI Anita Djacobaga ditegur partai yang mengusungnya, Partai Demokrat, usai memberikan kritik keras untuk naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Anita Djacobaga sebelumnya memberikan kritik keras kepada naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Hal ini ia utarakan saat raker Komisi X DPR RI untuk proses naturalisasi Kevin Dix, Noah Leatomu, dan Estela Lopati pada Senin 4 November 2024. Anita merasa PSSI terus-terusan melakukan proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Padahal menurutnya Indonesia tidak kekurangan atlet sehingga tak perlu mengambil dari luar negeri. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir, ujar Anita Djacobaga. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudangnya atlet. Lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya banyak atlet di Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar, tambahnya. Usai kritik keras tersebut, Instagram Anita mendapat serangan puluhan ribu komentar dari warganet. Pada Selasa 5 November 2024, Partai Demokrat yang membawahi Anita Djacobaga pun mengaku akan menindaklanjuti sang politisi. Anita dianggap tidak mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih infonya sahabat, kami akan tindaklanjuti Anita Djacobaga. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia. Sementara itu, kritik keras Anita tak mempengaruhi PSSI yang akan tetap melakukan kebijakan naturalisasi di masa mendatang. Hal ini diserukan Menpora Dito Aryo Tejo yang mengatakan bahwa program naturalisasi juga akan terbuka di cabang olahraga lain. Sebelum tutup saya sampaikan, ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, ujar Dito Aryo Tejo. Dan pastinya ke depan mungkin ada proses-proses naturalisasi lainnya dan di cabang olahraga lainnya. Takutnya nanti kalau nggak disampaikan nanti kaget, imbuhnya. Shin Tae-yong langsung angkat bicara. Shin Tae-yong buka suara tidak panggil Asnawi Mangkualam dan 4 pemain lainnya ke Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya buka suara tidak memanggil Asnawi Mangkualam dan 4 nama lainnya ke skuad Garuda. Kata pelatih asal Korea Selatan itu, kelima pemain yang tidak dipanggil tersebut karena mengalami cedera. Sebelumnya Shin Tae-yong sudah mengumumkan 27 pemain ke Timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Mayoritas tidak banyak perubahan yang dipanggil Shin Tae-yong, hanya berbeda 5 pemain saja. 5 pemain yang sebelum dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina kini dicoret. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Malik Rizaldi, dan Dimas Drajat. Kelima pemain itu rupanya mengalami cedera saat membela klubnya masing-masing. Hingga akhirnya Shin Tae-yong tidak mau memaksakan untuk membela Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam mengalami cedera saat membela klub asal Thailand, Port FC. Hernando Ari dan Malik Rizaldi juga cedera saat memperkuat Persebaya Surabaya di Liga 1. Hal yang sama juga dirasakan oleh Wahyu Prasetyo yang cedera bersama Malut United. Terakhir ada Dimas Drajat yang cedera saat memperkuat Persib Bandung. Ya mereka tidak saya panggil karena mengalami cedera. Asnawi Mangkualam cedera hamstring, Wahyu Prasetyo ada robekan di betis, dan Malik Rizaldi juga sama mengalami cedera, kata Shin Tae-yong. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Muhammad Riyandi, Ramadan Sananta, dan Justin Hubner.
Para pemain timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Jadi karena cedera itu, saya tidak masukkan namanya ke dalam list. Kami juga sudah sampaikan ini ke dokter tim, kata Shin Tae-yong. Adapun timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15/11/2024. Setelah itu, tim Merah Putih akan bersua Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa 19 November 2024. Yong Ki-hun beri pesan mengejutkan. Striker timnas Indonesia jangan manja. Harus cetak gol di situasi apapun. Pelatih asal Korea Selatan Yong Ki-hun berjanji terus mengasah striker timnas Indonesia. Yong mendapatkan tugas khusus untuk mematangkan lini serang skuad Garuda, terutama saat mereka berada di pemusatan latihan timnas jelang laga-laga internasional. Selain itu, dia akan memantau pemain Liga 1 yang berpotensi dan bisa dipertimbangkan Shin Tae-yong. Dalam pemanggilan timnas untuk duel melawan Jepang dan Arab Saudi, ada 3 pemain berposisi striker yakni Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Struijk yang akan diasah lagi. Yong Ki-hun menjelaskan saat ini mental pemain menjadi fokus utama. Mereka harus memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan semua peluang yang ada di depan gawang lawan. Menurutnya, hal tersebut harus terus diasah karena mereka merupakan tombak utama dan bertugas mencetak gol. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri pada penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, kata Yong Ki-hun. Mantan pemain Suwon Samsung Blue Wings ini menambahkan striker harus bisa melakukan eksekusi dengan sempurna, termasuk mengambil keputusan saat ini kesempatan dan bisa terus membuka ruang. Hal ini yang harus terus diasah semua pemain baik di klub dan timnas. Selain itu, hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat untuk melakukan tembakan dari posisi manapun, dan itu tidak bisa didapat hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang, lanjutnya. Yong menilai bahwa kemampuan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka harus mengasah hal ini terutama saat menempatkan diri sebelum melakukan tembakan. Kemampuan itu juga tidak akan datang begitu saja, harus dilatih, saya yakin dengan latihan yang konsisten. Mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol, tegasnya. Dengan pengalamannya di Korea, semua ilmu akan diberikan kepada semua pemain. Apalagi dia mengakui bahwa waktu yang dia miliki tidak banyak dan ini harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Namun dia optimis striker timnas bisa lebih berkembang menjadi lebih baik karena memiliki potensi. Kini bersama saya di timnas untuk pemain Indonesia, saya akan berusaha berbagi pengalaman dan pengetahuan saya. Terutama soal mencetak gol, saya tahu waktu kebersamaan saya dengan pemain di timnas sangat terbatas. Tentu saya akan berusaha menjelaskan secara singkat dan jelas tentang cara menendang di posisi dan cara menghadapi situasi tertentu, tutupnya. Mantap betul. Shin Tae-yong luncurkan yayasan demi majukan sepak bola muda Indonesia. Raffi Ahmad turut jadi penasihat. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meluncurkan yayasan bernama STY Foundation. Peluncuran itu dilakukan di kantor RANS Entertainment, Tangerang Selatan, Banten, Senin 4 November 2024. Dalam peluncuran itu hadir pula Raffi Ahmad yang menjabat sebagai penasihat dari STY Foundation. Raffi diketahui juga sebagai founder dari RANS Entertainment. Shin Tae-yong menjelaskan alasan berdirinya STY Foundation. Yayasan itu ditujukan untuk membantu perkembangan pemain muda di Indonesia. Jadi, visi kami untuk menyalurkan kepada anak-anak muda Indonesia soal bagaimana sih sistem bermain bola yang benar, ujar Shin Tae-yong. Jadi pertama saya datang ke sini, saya melihat program untuk anak kecil masih sangat kurang dan perlu dibenahi, maka dari situ saya terpikir bikin program ini. Shin Tae-yong juga berharap STY Foundation bisa semakin berkembang. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke ranah global. Untuk mencapai level itu, Shin Tae-yong berharap dukungan dari masyarakat untuk STY Foundation, terutama soal pendanaan. Jadi kami berharap juga bahwa STY Foundation bisa melaju ke ranah global dan memiliki networking ke segala penjuru. Semoga masyarakat juga bantu STY Foundation, tutur Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kemudian menjelaskan sedikit mengenai sasaran yang ingin dicapai oleh STY Foundation. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu akan diutamakan untuk masuk ke yayasan itu.
Kami juga berupaya untuk anak kalangan menengah ke bawah yang kesulitan bermain bola. Kami akan mendukung penuh anak di strata kelas tersebut untuk mewujudkan impiannya, tambah Shin Tae-yong.